Halo semuanya, sebelum kita mulai, gue mau kasih disclaimer dulu. Gue bukan penasehat keuangan profesional, bukan juga orang dari otoritas resmi. Gue cuma orang biasa yang suka riset dan ngobrolnya soal aplikasi dan investasi yang lagi rame. Jadi video ini murni banget buat edukasi aja, bukan buat ajakan ikut atau menjelekan siapapun. Hari ini kita bahas sebuah aplikasi yang mungkin udah sering lo lihat di iklan atau diajak teman. Namanya NITG. Di satu sisi katanya ini alat canggih buat pantau data blockchain. Tapi makin digali, kok malah mirip skema Ponzi ya? Nah, sebelum masuk ke aplikasinya, kita harus tahu dulu apa itu skema Ponzi. Skema Ponzi itu penipuan investasi yang udah ada dari tahun 1920-an. Namanya diambil dari Charles Ponzi, orang yang pertama kali terkenal pakai sistem ini. Gimana cara kerjanya? Sederhana. Jadi, lu disuruh store uang, lalu dijadikan keuntungan misalnya 10% gitu ya, setiap minggu atau setiap harinya. Tapi uang yang lu terima itu bukan dari hasil investasi nyata, melainkan dari uang orang lain yang baru masuk. Selama ada anggota baru, semua terlihat lancar dan aman tentram. Tapi ketika orang udah nggak ada yang daftar lagi, sistemnya mulai ambruk. Pertanyaannya, berapa lama biasanya sistem kayak gini bisa bertahan? Rata-rata tuh sampai 3, 6 bulan, setahun. Dan jarang ada yang sampai setahun tuh sebenarnya udah jarang banget ya. Kalau pintar ngatur skenario dan promosinya itu bisa sampai setahun lebih. Tapi pada akhirnya semua Ponzi akan kolaps karena dia nggak menghasilkan profit real, cuma muter-muterin uang orang doang. Nah, sekarang kita balik lagi ke NITG ini ya. Aplikasi ini tuh ngeklaim bisa menampilkan data pasar blockchain dari 30-an exchange besar. Tampilan aplikasinya lumayan rapi, modern, dan katanya cepet banget sih kasih informasi real time soal pasar kripto. Tapi yang bikin banyak orang tertarik itu bukan datanya, tapi janji cuannya. Cuan. Mereka kasih bonus harian, ada sistem referral. Jadi kalau lu ngajak orang lain, lu dapat komisi yang lumayan besar. Semakin banyak orang yang lu ajak, semakin besar juga pendapatan passive income lo ya. Dan ini dia nih, poin-poin mencurigakannya ya. Pertama, mereka janjiin keuntungan tetap. Kedua, nggak ada produk nyata yang dijual. Ketiga, uang lu tuh berkembang kalau orang lain juga gabung. Keempat, ada sistem berjenjang khas skema piramida yang kayak multi level marketing gitu loh ya. Kelima, mereka bilang punya lisensi. Padahal nggak jelas juga. Nah, coba kita lihat model bisnisnya ya, seperti ini teman-teman. Gue buka data di sini. Oke. Misalnya di sini ya. Ada VO, V1, V2, V3, V4, V5 yang gue udah pastikan di sini adalah yang V2, V0 ya, VO. Yang gue bilang, kalau di sini kita lihat, kalau kita deposit 240.000, kita akan mendapatkan kontrak selama dengan 15 hari kerja. Tingkat pengembalian bulannya 34-36%. Pendapatan harian kita adalah 2.720 sampai dengan 2.850. Akhirnya gue berikan pertanyaan untuk memastikan ya. Ini 2.700 ini berarti kita dapat setiap hari gitu selama 15 hari kah? Dan ternyata benar jawabannya. Iya, pendapatan harian 2.720 sampai dengan 2.880.800 rupiah. Jadi keuntungannya selama 15 hari adalah 43.200 setelah selesai kontrak modal, dan keuntungan bisa diambil atau menambahkan saldo untuk lanjut ke VIP lainnya. Lalu untuk yang lainnya juga sama teman-teman. Nih, gue kasih tunjuk ya. Nah, ini ada VIP 0, VIP 1, VIP 2, dan seterusnya. Jadi ya, kontraknya juga beda-beda. Kalau VIP O itu 15 hari, kalau yang 1, 2, 3, dan seterusnya ada 30 hari. Bisa dilihat di sini, 30 hari ya. Seharinya 6.000, dikali 30 hari. Jadi keuntungannya adalah 180.000 dengan menyetorkan uang 480.000. Ya gitu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kalau tidak ada bisnis nyata, berarti uang kamu dibayar pakai uang anggota baru. Itu udah pasti teman-teman. Dan anggota baru pun dibayar oleh anggota yang lebih baru lagi. Nah ya kan. Nah, ciri-ciri utama skema Ponzi itu biasanya akan mulai kelihatan kalau tanda-tandanya atau udah mau scam tuh baru kelihatan. Contohnya penarikan dananya udah mulai delay. Aplikasinya sering maintenance. Terus bonus referralnya dikurang-kurangin. Promotor tiba-tiba hilang. Dan tiba-tiba boom, aplikasinya lenyap dan akhirnya rungkat. Jadi kalau buat kamu-kamu yang udah gabung atau ditawarin aplikasi yang semacam ini,
tolong hati-hati. Jangan cuma lihat cuannya doang teman-teman, tapi pikirin juga dari mana asal keuntungannya. Kalau sumber cuannya nggak jelas, sistemnya nggak transparan, dan ada ajakan untuk ngajak teman, ngajak siapa, wah itu udah ngeri teman-teman, itu udah indikasinya Ponzi banget. Nah, jadi jangan pernah investasi uang ke tempat yang kamu sendiri nggak tahu ngerti gimana cara kerjanya. Jangan gampang percaya janji cuan gede tanpa resiko gitu kan. Dan kalau masih merasa ragu lagi, mending nggak usah deh, mending tahan dulu, pelajari dulu lebih dalam. Kemungkinan yang menjanjikan hal-hal yang wow seperti itu biasanya Ponzi teman-teman. Siapakah yang jadi korban dari skema Ponzi seperti ini? Biasanya itu ibu-ibu, bapak-bapak Facebook yang mengambil informasi atau tanpa literasi, tanpa harus mencari referensi dulu biasanya ya. Terus juga orang yang terdesak, misalnya dia punya hutang banyak atau mungkin punya tanggungan kehidupan yang besar, mereka akan sangat tergiur dengan hal yang seperti ini teman-teman. Karena sebagian besar dan kebanyakan mereka yang ikut kayak gini tuh korban-korbannya adalah orang yang seperti itu semua. Bahkan ada yang rela menjual asetnya untuk ikutan aplikasi-aplikasi seperti ini, untuk investasi seperti ini, dan mereka mencoba untuk all in semua asetnya dijual, lalu uangnya dimasukkan ke aplikasi yang seperti ini, dan akhirnya mereka kecewa pada ujungnya, dan banyak yang stres, banyak yang gila pada saat-saat itu ya. Dan juga ada juga yang orang yang baik hati teman-teman, misalnya dia saking sukanya berbagi kepada orang, dia pengen melipat gandakan uangnya dengan cara cepat gitu ya. Lalu dengan tujuan kalau nanti gue punya banyak duit, gue bisa berbagi sama orang lebih banyak lagi gitu ya. Dan akhirnya mereka ini mengajak saudara-saudaranya, orang-orang circle lingkungan terdekatnya untuk yuk ikutan yuk di sini, menjanjikan lo gue udah dibayar lo segini gitu. Gue bisa, lo juga bisa gitu. Tapi lo harus berkorban juga dong, lo harus modal sendiri dong. Nah orang-orang seperti itu biasanya kalau kita balikin lagi, ya udah kalau emang lo cuan, bayarin gue dong gitu, modalin gue dulu dong. Mereka nggak akan mau teman-teman, karena mereka juga sebenarnya dalam hati mereka juga merasa was-was, ini bakal scam nggak atau nggak, scamnya cepat apa enggak, atau nggak akan scam atau enggak gitu lah. Pokoknya kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah kecerdasan finansial itu bukan soal untuk cari untung doang ya teman-teman, tapi soal kita harus ngerti tentang resiko. Jangan cuma karena semua orang ikut, kita ikutan juga. Karena skema Ponzi itu, ketika skema Ponzi itu kolaps, yang paling banyak rugi itu adalah orang-orang kayak kita nih, yang belakangan. Gitu, jadi hati-hati banget. Ya oke, gitu aja videonya. Mohon maaf kalau kurang jelas ya dalam penyampaiannya. Kalau kamu pernah pakai aplikasi seperti ini atau jadi korban skema Ponzi atau yang semacam ini, coba ceritain pengalaman lo di kolom komentar ya, biar yang lainnya juga bisa ikut belajar, biar nggak ada korban berikutnya ya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman yang lagi tergoda investasi ajaib, dan juga jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan konten edukasi finansial lainnya. Terima kasih.